Yuk, mari. Oke. Ini nih pertanyaan yang pertama. Syarat masuk ke kantor kita ya. Memang pertanyaannya mungkin ada gini, coba kamu jawab aja ya. Baiklah. Bagaimana kamu memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Maaf, itu pertanyaan pertanyaannya untuk itu masuk ke sekali ya. full timer atau gimana ini? Ya kebetulan kita juga membutuhkan kriteria yang seperti iya. itu. Betul, Jadi, saya kebetulan pengen juga tahu lah. kantor kita ini disupport sama Yayasan Peduli Anak Kanker. Agak menyampaikan ya. Ya. Jadi kita tetap harus belajar tentang kebenaran. Iya Oke, betul. baiklah. Ya itu gimana? Saya juga pengen tahu sebenarnya gimana sih caranya Bu Tata ini memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gimana ya? Memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biasanya mungkin nonton itu ya, film itu ya, makanya. Oh, film saya takut tentang tutup mata gitu. Iya, enggak betul, sih. ya, Karena mungkin kayak ibaratnya nih kan aku ya, walaupun udah gede gini, udah kerja, tapi tuh kayak maksudnya kayak tetap banyak dosa gitu loh. Oke. Tapi terus kayak banyak dosanya jatuh bangun terus kayak benar-benar pengorbanan Yesus itu ibarat apa? Boleh disampaikan aja? Enggak, maksudnya kayak dia tuh orang yang, Tuhan tuh benar-benar orang yang padahal udah disakitin, udah dihianatin, bolak-balik, udah dijauhin, tapi dia tuh masih mau berkorban gitu loh. Karena itu pun cuma keinginannya juga cuman karena mau deket sama aku, deket sama kita semua. Oh, yang jadi kayak bukan keren banget karena sih. keuntungan apapun, tapi hanya untuk deket sama pribadi. Makanya kenapa tapi sampai benar-benar dia harus ngorbanin, kayak keren banget sih menurutku. Kayak gak ada orang yang secinta itu, ibaratnya pengorbanannya itu benar-benar besar gitu lah. Seorang pacar, seorang ayah, seorang apapun tuh nggak sampai bisa memberikan nyawanya. Mungkin kalau nyawanya demi suatu hal itu masih bisa, tapi kalau ini benar-benar yang kayak nggak, ibaratnya dia kan kita udah terlalu sering nakal, terlalu sering yang kayak bolak-balik yang ngenetin, tapi kok dia mau terlebih dahulu gitu loh, dia terlebih dahulu mau korbanin supaya intinya pengen deket sama kita, supaya kita selamat. Kenapa nggak, itu luar biasa banget sih menurutku. Iya sih. Iya, tapi tuh kalau berkorban itu kadang aku ngerasa ya kayak keluar dari zona nyaman gitu loh. Nah memang. Jadi kayak aku pengennya yang kayak gini, yang nyaman, tapi kalau berkorban tuh aku harus mengurangi atau melepaskan sesuatu yang bentuknya nyaman buat aku. Menurut Miss Tata gimana? Betul banget kayak gitu. Maksudnya ini tapi lebih ke akunya milih. ya, maksudnya lebih akunya ya, bukan ini kan kalau ya terus aku milih mana gitu ya. Nah, kamu lebih milih yang zona nyaman tadi. Pasti kalau secara dagingku, aku pengen banget dong kayak kok malah dibawa punya Iya, pau saya ya. juga agak serem ya. Ini Bekas kalau tahu rapid mainannya bekas serem-serem Iya. nih. Jadi Ngambil pasti aku dari itu. akan memilih nyamanku dong, kayak aku pilih tidur di rumah, aku pasti milih kayak aku disenangin, terus kayak milih buat dihargain, terus diterima. Tapi karena balik lagi tadi kan aku tanya nih, tadi kan tanya soal pengorbanan Iya, Tuhan pengorbanan. kan, kayak aku ngerasa bahwa kayak udah jauh lebih besar sih pengorbanan Tuhan dalam kehidupanku, dan intinya membuat aku jadi kayak orang lain lah, pasti kayak Emang belajar sehari-hari pengorbanan. itu apa yang hal yang terdekat lah sehari-hari di sekitar Miss Tata yang Miss Tata korbankan? Boleh dari tempat kerjanya sebelum melamar di sini atau di keluarga, atau apa yang Pengorbanan contoh-contoh atau sebenarnya yang kayak apa ya, kalau bukan aku aja ya, tapi sebenarnya teman-teman semua pasti juga berkorban di semua sukses, ibaratnya si kehidupanmu tuh kayak berkorban. Nah kalau aku mungkin saat ini yang mungkin contohnya ya, contoh real di kehidupannya Miss Tata, pengorbanan ya. perspektifnya. Yang di paling terasa kehidupannya dari yang Miss- paling berat dulu, yang paling berat dulu. Sebenarnya itu Boleh kejadian ya? Boleh banget, kejadian, justru salah itu satu yang mau kita kejadian. tanyakan ya, biar lebih real. sebenarnya semua itu berat sih, maksudnya karena emang karena balik lagi tadi kan bukan di zona nyamanku, kayak pasti ketika aku berkorban untuk orang lain, itu aku berkorban intinya bukan karena kehendakku gitu loh, kehendaknya Tuhan. Nah, kalau semua sesi itu aku berat sih, tapi sudah aku bisa lalui secara perlahan-lahan. Nah, saat ini yang makin Apa tuh? paling mendekati, Iya. ya mungkin karena aku mahasiswa, jadi kan aku kuliah malam di S2. Sambil juga ngajar ya. Nah, Waduh, betul. tuh harus bagi waktu. Betul. Bagi waktu. Terus Apalagi juga- aku tipe orang yang sebenarnya tuh kalau di zona nyamanku aku deadline banget, kayak menunda-nunda gitu loh. Terus juga mempertahankan. Pengennya tidur sebenarnya. Mempertahankan nilai kan juga susah ya. Iya. Apalagi Padahal yang nggak ngajar cuma bapak ini. sendiri. Betul
Betul banget, jangan dibuka Tapi di nggak sini. cuma itu Seakan-akan aja. saya Apa saya tahu. nggak nonton? Seakan-akan saya tahu sekali. Lah, emang iya, saya- kamu kan juga memang Iya, saya karena saya juga kenal. tahu Wah. dari kamu. Tapi Tidak, kamu juga sebenarnya mahasiswa. gini. Tadi kan saya dengar paling berat di bagian mahasiswa karena kan waktunya kan ada waktu yang digunakan untuk istirahat tapi digunakan untuk Belajar. tadi ya. Mengerjakan Tapi tugas. kenapa kok Bu Tata ini mau mengorbankan itu? Sebenarnya gini loh, Kenapa makanya kok aku mau ngomong keluar dari ada sini? sebenarnya ada cerita di balik ini semua sih. Kayak Nah, jadi apa? sebetulnya aku kayak benar-benar ini tuh kenapa aku bilang saat ini sulit karena secara waduh sama dengerin ya. Secara bukan ego sih ya, keinginanku. Aku tuh punya mimpi ketika aku sudah kerja 2 tahun nih. Aku kontrak di sekolah itu 2 tahun, aku udah punya mimpi yang jelas banget. Aku pengen jadi psikolog. Aku kuliah di S2, aku keluar dari sekolah tempat kerjaku ini, aku tuh tempat kerja ini cuma mau tahu bahwa aku ini memang di dunia anak. Terus aku keluar, dan ternyata kayak benar-benar satu hari di mana tiba-tiba tuh kayak aku nggak kepikiran sama sekali. Tiba-tiba ada satu acara yang membuat aku saat itu benar-benar dipanggil Tuhan untuk masuk ke teologi. Kan saat ini aku teologi nih. Oke. Jadi itu sudah satu hal yang memang buat aku, ini bukan di zona nyamanku, ini bukan karena keinginanku. Aku sudah jelas aku mau apa, tapi begitu tiba-tiba langsung kayak dengan mudahnya langsung kayak geser ke jalan sana gitu loh. Itu kayak berat banget. Dan posisi di mana kalau memang orang mungkin sekolah biasa aja, sekolah ini, tapi ini tuh karena satu di mana aku kayak memang aku tuh sebenarnya beda sama ohku Iya, dan iya. papaku. Mereka tuh kalau baca Alkitab, belajar Alkitab tuh kayak pinter banget, kayak masuk gitu loh. Maksudnya kayak tahu nih, tanyain aku tuh bener-bener nggak tahu, kayak tanyain aja misalnya Tuhan Yesus saya di mana, aku juga lupa. Itu Kayak ya, nggak semudah istilahnya itu. nggak di ladangnya atau nggak di Betul, kemampuan. aku aja bahas sate aja masih saat kayak bolong-bolong waktu itu kan, Saat teduh bolong-bolong. ya, saat Iya, teduh. oh iya maaf. Baca Alkitab masih bolong-bolong, terus ngajar ke sekolah minggu apapun tuh masih kayak tetap harus belajar lagi supaya aku nggak salah ngomong gitu loh. Ya. Tapi kenapa saat itu kayak langsung ayo masuk ke teologi dan kayak Di ini luar bukan dari zona jalanku, nyaman. Kayak betul. rasanya itu harusnya kan jalannya ini ya. Iya, gitu. tapi kayak gampang banget langsung mikir. Yes. Nah terus kayak jalaninnya tuh bukan sesuai aku gitu loh, itu sudah sesuai Wah, tuh itu apa mengorbankan yang nggak? Tuhan. Mengorbankan bukan cuma waktu aja sih. Yang paling dalam itu mengorbankan keinginan atau apa ya, impian. Kadang kan kita punya impian pengen kayak gini kan, tapi seakan-akan tuh harus kita korbankan untuk sesuatu yang sebenarnya lebih bagus, yang lebih baik gitu. Betul. Itu caranya berkorban tuh kayak gimana? Terus habis itu Caranya. Oh, belum selesai ya? Belum selesai. Tadi kan Oke, oke. Saya pertanyaannya Tadi kan tadi kan karena, ternyata kan sebenarnya sudah terjawab nih kan ada Tapi- sesuatu yang membuat Bu Tata ini keluar dari zona nyaman. Tapi kan tadi masih sampai mahasiswa aja. Iya. Nah, kan saya suruh ngurutin nih kira-kira dari mana? Karena nggak cuma mahasiswa sama guru aja. Sebagai Iya, iya, mahasiswa, iya, sebagai iya, guru. iya. Tadi saya sudah baca di sini. Oh, aku tahu Nah, hal yang aktif paling di pelayanan betul, juga. pelayanan juga. Pelayanan tuh pasti banyak pengorbanan. Banyak loh. Tadi pelayanannya juga cuma satu. Ada banyak pelayanannya. Tapi ada juga pelayanan yang paling utama dan paling terdekat. Pelayanan di keluarga. Nah, itu. Gimana tuh? Apa yang dikorbankan dalam keluarga gitu? apa yang dikorbankan dalam keluarga punya keluarga Saya yang tahu begitu. keluarga Anda seperti apa. Cuman bisa dari mulut Anda sendiri seperti ini. Ibaratnya aku dari kecil sih kayak, maksudnya memang aku awalnya kayak tahu lah ya, aku ini siapa, anak pendeta gitu ya, udah Iya. cerita aja. Anak pendeta yang memang kalau lahir aku pengennya nggak usah jadi anak pendeta gitu loh, kayak kamu dituntut untuk hidup suci, kudus, sedangkan aku juga manusia berdosa gitu loh. Iya, Terus iya, kayak, iya. nah terus tapi sedangkan di satu sisi di mana papa mamaku kayak pasti mereka sibuk pelayanan dong, Ya. kayak sedangkan aku yang butuh selalu liburan sama mereka, kayak belajar sendiri, Butuh terus apa waktu bersama quality mereka, time sama quality mereka, time sedangkan sama udah mereka. kecil tuh kayak harus dituntut untuk kayak ayo belajar ngorbanin papa mama, kayak mereka nggak ada waktu nih, atau nenda bukan cuma papa mama sih, kayak contoh misalnya kita mau pergi kemana nih, tiba-tiba telepon ayo ke pelayanan doain ini Ya. atau apa, langsung kayak semua mimpi atau semua keinginan kita untuk makan bareng atau libur bareng tuh kayak digeser gitu aja gitu. Urgensinya seakan-akan bukan ke keluarga tapi ke pelayanan seakan-akan. Makanya sejak kecil tuh kayak udah bener-bener ya, tapi bener-bener kayak Tuhan kayak bawa sih, intinya dia dengan caranya Tuhan tuh bener-bener kayak bawa aku, bawa ya kayak ternyata sekarang aku kayak bersyukur banget, terus kayak bener-bener ini suatu hal yang privilege banget aku dapetin ketika aku jadi anak pendeta, kayak gak semua orang bisa dapetin itu, walaupun kayak ibaratnya ya, terus juga secara keuangan kan kita juga
Pas-pasan. Betul, kayak aku pengen apa aja nggak bisa beli, cuman jawaban papaku cuma berdoa. Ya. Pah pengen kue Bandung loh, aku ingat banget. Pah pengen kue Bandung, berdoa. Apakah Wadaw. itu tidak bisa mengeluarkan uang? Karena kayak aku cuma ngomong apa lagi nggak punya uang Kue saat Bandungnya ini. kamu minta kue Bandung di Uni Emirat Arab ya. Enggak dapat sih, promo. cuma tian-tian bukan kue aja. Bandung. Oh, tian-tian lain juga kelihatannya Enggak, saya akan melakukan hal yang sama kepada anak saya kalau Iya, tian-tian betul, lain. betul. Langsung mintanya yang ikhlas ya. Iya, Minta Iya, merek soalnya. Enggak yang kue Bandung aja yang biasa Nggak gitu tahu kan kok, mungkin dulu beda. merek gitu loh. Kayak Iya, ya harus pengen beli celana, yang lain udah pakai celana ngikutin celana pensil, saya masih celana cut bray. Begitu, celana tapi basic. kok anak pin banget. Baju, malah. bajunya dong. kayak pernah tahu baju itu dipinjam dikasih sama tante ini kayak gitu loh. Jadi kayak semua tuh benar-benar kayak yang pengorban. Jadi kayak aku diajarin sejak kecil, makanya kenapa Lungsuran betul. maksudnya. Lungsuran Tapi- kakak adik dan dari bukan kakak adik aja udah biasa kakak adik dari orang lain. Dari orang lain. Iya, Gak apa-apa, tapi kayak makanya tuh kayak dari kecil kayak udah dilatih, kayak ibaratnya tuh Tuhan sudah tekenin aku di situ. Sekarang kayak tahu bersyukur bahwa apa yang aku dapat, apa yang aku alamin tuh semua dari Tuhan. Makanya kayak belajar buat korban tuh kayak suatu hal yang memang dari kecil kayak udah ditekenin bahwa hidupmu tuh memang buat Tuhan dari kecil kayak gitu loh, anak Tuhan. Iya. Jadi itu alasannya kenapa bisa punya hati yang lapang untuk berkorban ya. Iya, betul. Luar Mungkin biasa awalnya banget. sulit sih. Ya memang yang namanya berkorban nggak ada yang mudah ya karena kan Betul. harus keluar dari Sampai zona sekarang nyaman. juga masih. Terkadang juga malah merugikan diri kita sendiri Pasti karena sih. kan kita berkorban. Ya sama lah Bu, kayak tadi saya berkorban buat anak-anak yang Iya sabar Ya ya, itu Pak. kayaknya Yang saya begajulan kalau seperti itu. dititipin seperti itu juga nanti saya pun bisa punya asam lambung kan. ya, seharusnya mungkin saya juga dapat ya sama lah ya dapat balasan dari amal kayak gitu Bu, harusnya ya Bu ya. Ternyata Saya Bu enggak ya. ya karena kan mereka sudah ditinggalkan. Ya sama saya orang tua. percaya sih saya dapat balasan sih Bu. Buktinya saya sekarang masih bisa pakai jas, masih pakai Oh, itu iya, betul, gitu. betul. Ya dari amal juga dong. Ya, saya juga mempekerjakan Ya, kamu. tapi saya juga mengasih makan anak itu juga pakai uang kok. Oh iya, Gitu, ya saya pasti butuh dong, uang, karena ya. kalau nggak pakai uang pakai apa ya? Ibu, caranya berkorban dengan tulus tanpa pamrih. Contohnya tuh kalau semisal kadang tuh ada orang yang sudah dikasih sudah kita korbanin sesuatu. Contoh kita kasih barang atau kasih waktu. Tapi orang tersebut tuh itu masih ngerogoh hati lah ibaratnya. Ngerogoh hati itu dalam bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kayak mintanya tuh aneh-aneh. Atau justru tidak. Ini dilurusin boleh nggak? Ya boleh. Kan harusnya kan wes dikei hati, Ngerogoh ngerogoh jantung. oh, nah itu Ya, yang nggak benar. apa-apa lah. Ngerogoh Iya hati kan? itu sampai kita udah berkorban bukan, ini, bukan. cuman tuh kayak harus dituntut untuk Lebih memberikan ya. lebih. Tapi Caranya untuk bertahan dari hal-hal seperti itu, saya nggak tahan kadang. Saya nggak tahan. kadang. Kita masuk ke sesi Nenek ya. nyanyi. Enggak, tadi kan nyanyi sudah pau aja ya. Oh iya betul, Pak. Oke, Pinter ya. ya. Tahu tenan nyanyi nih. Iya, oke. Apa tulus dan tanpa pamrih? Apa sih? Berkorban dengan tulus tanpa pamrih. Ya, Pasti balik pernah lagi. dong, pasti pernah. Pernah juga menyesal kayak, alah, baikin orang ini ternyata itu ya, bocah gitu loh ibaratnya. Pernah nggak sih? Bersyukurnya nggak sampai kayak gitu sih. Oh, nggak Maksudnya sampai. kayak cuma paling overthinking aja kayak. Berarti Sama kayak dong. kok udah aku ini tapi nggak sampai menyesal gitu loh. Asli udah dibantuin nggak, mesti kayak kok lu kenapa dia nggak ini ya? Maksudnya itu pernah sih Oh, pasti. iya. Nah, itu kembali lagi terus setelah itu ya ingat lagi motivasinya apa. Itu yang buat aku tetap kayak nolong, mesti ngorbanin. Itu motivasinya cuma karena memang kamu dari awal pengen minta balasan Iya. dari dia kayak gitu Iya. loh. Makanya sama kayak belajar buat apa yang kamu beri, apa yang kamu korbanin tuh buat siapa? Buat Tuhan kan. Kalau buat Tuhan pasti kamu nggak akan pernah ngerasa kecewa ketika orang itu nggak ngasih balasan. Ketika masalahmu tuh terlalu berat menjalani kayak orang lain nggak jalan ini. Ya karena itu kembali lagi motivasinya sih. Kalau buat Tuhan pasti kayak Tuhan akan berikan janjinya gitu loh. Walaupun Iya. nggak sekarang gitu loh, kapanpun kayak belajar buat percaya gitu. Itu berarti tips Wow. and triknya ya. Ya ini Ingat motivasi. dipuji, dapat balasan tuh semua bonus sih dari Tuhan kayak gitu. Saya akan terapkan itu pada dua bocil tadi. Iya, Karena Iya, kadang Bajan. mereka contoh minta ayam. Saya udah kasih KFC. Mintanya ayam kalkun ternyata. Ya. Jokes lagi. Kalau memang anaknya deh nggak bisa dimengerti. Tapi sebentar, tadi kan saya mendengar dari kisahnya Pak Abdi nih. Iya. Pak Abdi kan bilang, saya juga harus menerapkan ke dua bocil itu. Lah berarti kan itu kan tadi termasuk kisah ayam itu termasuk kesulitannya Pak Abdi dalam Iya, sulit banget. mengorbankan diri itu Saya ya. sudah berkorban beli ayam jauh-jauh, dia mintanya ayam kalkun.
Nah kalau dari Bu Tata, ini sekarang kita tanya sama Bu Tata, kesulitannya selama mengorbankan itu apa aja? Mungkin dari sisi mahasiswa atau apa ya, dari keseluruhan lah. Kesulitannya di bagian mana? Kesulitannya kalau semua itu secara bersamaan, berlangsung bersamaan. Itu pernah sih bersamaan kayak mana gitu. Jadi benar-benar kayak misalnya aku di kuliah nih, terus aku di gereja pelayanan apa, di kerjaan apa, itu semua deadline-nya bersamaan. Ya. Acaranya bersama itu yang menurutku sulit banget. Aku soalnya tipe orang yang agak sulit ngatur waktu Ngatur dan waktu, takutnya time tuh kayak aku tipe orang yang nggak bisa, maksudnya kayak aku nggak bisa kalau dimarahin gitu loh. Terus Ya, kayak terus pressure juga, ya, kena pressure tuh nggak bisa. Terus juga selalu pengen yang ngasih yang terbaik, sedangkan kadang-kadang aku takut kalau di 3 hal itu bersamaan, apakah itu bisa ngasih yang baik buat semuanya. Itu yang sulit sih kayak gitu. Oke. Ini boleh sambil cerita nggak? boleh. Jadi kayak ada masa di mana aku itu tuh beneran, ini sih beneran loh aku cerita. Jadi kayak hari itu tuh berdekatan dengan Natal. Kan otomatis aku panitia Natal ya, panitia Natal. Terus waktu itu juga aku ingat banget pelayanan pujian Ini yang suaranya habis bukan? Bukan, ini beda lagi. Ceritanya biasanya itu. Iya, yang ini enggak, beneran. Sudah deket banget. Udah deket banget. Lanjut lagi ceritanya. Dong. Terus habis ini Naya bersamaan, jadi waktu itu kuliah deadline ngumpulin tugas, kebetulan kuliahnya papa saya. Iya. Jadi saya tugasnya kan kayak tahu ya seperti apa, jadi kayak dikumpulin, jadi misalnya kerjanya malam ini jam 8, dikumpulin besok jam 3. Nah sedangkan saya kerja terus ada tugas juga, kerjaan itu hari itu memang ngajar, dan ada kayak disuruh buat kayak promo gitu loh. Yeah, terus setelah itu malamnya ada pelayanan untuk di sekolah minggu. Itu ya. benar-benar yang pusing banget Wah, kayak. itu berarti 4 kegiatan dalam satu waktu. Iya, 3 jadi kegiatan benar-benar langsung kayak runtut benar-benar, gitu ya. Sampai aku bingung banget kayak, terus kayak kan berarti otomatis aku harus nggak tidur malamnya, karena ketika aku kerja kan aku nggak mungkin bawa kerjaan itu di dalam Ya, kerja dalam kan. kegiatan, Jadi aku pasti ganggu. otomatis pantang tidur sebelum kerjaanku selesai. Jam Wah. 3, jam 4 aku tetap selesaiin, terus nanti bangun jam 5 untuk kerja. Pantang pulang Terus, sebelum tumbang bener ini ya. betul. Tapi kalau sudah tumbang gimana Pak? Terus makanya kayak bener-bener itu Tuhan yang kasih kekuatan sih. Terus kayak udah harus kayak jalanin. Nah terus ada satu di mana saya kesiangan Pak, waktu itu kesiangan karena memang itu terus Capek banget ya. kesiangan, terus nyetir mobil berangkatnya. Jadi saya tuh kayak hidup dan mati, benar-benar keselamatan dari Tuhan. Benar kayak udah kalau emang Tuhan izinin hidup ya udah puji Tuhan. Jadi kayak aku tuh tiba-tiba karena mungkin saking ngantuknya tuh nyetir tuh Ambil merem. kedip bentar, terus kayak melek langsung tiba-tiba depanku udah becak. Aku sampai kayak ya Tuhan, ini memang kalau bukan karena Tuhan kayak aku nggak bisa ngelewatin Ya, itu gitu ya, loh. ya, ya, Terus udah ya. sampai di situ terlambat ternyata. Saya kayak bener-bener kayak terus ada sampai ya udah, terus kayak ternyata ada kerjaan yang ternyata harus selesaiin, kayak bener-bener ya itulah, bener-bener kayak takutnya itu sih kesulitannya sampai kalau ketika itu semua bersamaan. Time management ya, time Tuh. management itu kesulitan sekali dalam. Jadi kan kayak harus terus ngorbanin masa di mana hari itu waktu itu tuh diajak teman jalan-jalan. Aku harus memilih untuk Wah, emang ngerjain iya sih. itu kan. Itu antara dunia Kayak dan apalagi Kamu namanya juga udah kerja butuh keras kan, ya, butuh refreshing juga. Kayak langsung tapi yaudahlah, ini aku harus selesaiin semua dulu. Keren kayak keren. Gitu. Saya percayalah setiap pengorbanan, apalagi kalau barang katanya, kalau dalam firman katanya semua itu milik Tuhan. Kalau saya kembalikan ke Tuhan, Tuhan pasti memperlengkapi. oh iya betul. Jadi saya nggak bakal kekurangan. Oh iya. Itu yang membuat saya mau berkorban untuk walaupun Kita belum selesai. Ini belum selesai lagi deh, Pak. Ini kok Ibu kayak ada pengamen ya? Ini tuh kantor saya tertutup, tapi kok bisa kemasukan kayak gini ya? Tuh. Tolong, permisi. Permisi. Kok lau pau, Pak? Kok lau pau? Kok Bapak tahu lau pau? Pak, Lau. ini kok mau? Ini memang Ini mau nanya, Pak. pau bener. Pau. Ayo. Ini kantor. Aduh, ini kok kantor saya jadi berantakan ya, Pak? Astaga, lau. Ini beneran Pak, kata Bapak tuh tuyul deh, bukan ini deh. Tuyul deh Pak kayaknya. Apa? Kasih tunjuk sama Om. Apa? Duduk. Tutah. Tadi kan kayaknya suruh main lah Pak. Duduk. Kenapa sih? Aku duduk kata tekek aku. Bajunya panjang soalnya. Bajunya panjang. Nah, ini enggak. Ngomong nggak? Bukain no. Nah, Oh iya. Ini
ini gimana toh Pak? Tolong dijelasin, kantor saya jadi Kok berantakan. jadi mereka, Pak? Ngapain? Saya tahu. Ini tuh settingnya angel loh. Pak ini ditanyain Pak Lau, Pak O, gimana ini? Lu kan ini anak-anak. Nek misalnya nggak kebuka, Adik. nek misalnya nggak kebuka, mati kan aku yang sedih ya. Ya aku udah sedih soalnya. Ya. Oh, nggak tahu adikmu. Enggak, itu bukan adekku. Bukan kakakku. Kamu kan? Masku kan kamu. Iya, Ci. Yang ini. Akankah ini menjadi kasih nyata? tunjuk, kasih tunjuk sama Om Abdi. Om Abdi, kita udah berarti dapat uang banyak tadi. Banyak. Kenapa sih? 100. Kok bisa? Loh, katanya disuruh main. Disuruh... Kenapa Pak Abdi? Pak Abdi? Ada Pak Enggak, Bu. Abdi. Ini mereka nih Gimana? kemarin minta kostum, saya beliin. Terus? Saya beliin. Kenapa Tapi kan, pakai kayak gini? tapi kan mereka buat prakarya sekolah kan? Iya kan? Nah, kan kita belum tahu lah Om. Kan Jadi katanya- kan sekolah. Om Abdi tuh nyuruh kita tali uang, katanya kalau kalian tenang main tanah di lampu merah. Daripada bagi-bagi Kasih tunjuk. botol lumpia ngapain? Kasih tunjuk, kasih Ini tunjuk. tuh Ini gimana Om, Pak aku Abdi? dapat Om, aku dapat Om nih Om. Nah, Mana? tak bukain he. Tak bukain he. Nah. Tasnya keren banget. Nih. Udah jangan dikeluar di uangnya. Nih Om, kayak yang Om Adi ajarin. Katanya kalau misalnya itu ambil. Gimana sih katanya berkorban buat aneh? Lu kamu kok bisa dapat uang? Katanya dari amal. Gimana sih Pak Abdi? Enggak, Ini tadi kalian Bentar, pinjem bentar. kan? Kalian pinjem kan itu kan? Bentar. Kalian pinjem kan? Bentar tuh, Pak Abdi. Om dapat Kalian- motor. Hebat Dapat motor. Om. Kok yang dicuri mau aja lagi? Kalian cerita dulu, kalian habis Yang ngapain? dicuri. Tadi kan disuruh main. Nah, itu tak Nah, ini kita tak main- benek sih, tak benek sih. Kok ngancur semuanya Tak dulu? benek sih. Oh, Ini nah, gimana tak sih? cabut. Gimana sih? Paham. Oh, itu jadi denger lagi ya? Masuk ya? Pintu aku kok. Ya ini nanti kok suruh kerja sini juga ya? Saya Jangan butuh. dong. Sebentar. Itu pinjem, Bu. Dijelaskan Ini dulu. pinjem, Bu. Enggak. Pinjem kan kalian? Enggak. Ini kok kalian bisa dapat motor? Emang sudah Tapi bisa kita naik tenang motor? kok Om Tante. Katanya- Tante sama Tante ting mantu ting. Karena yang ini. katanya Om Abdi, Apa? katanya Om Abdi, kalau misalnya kita cari uang, itu nanti bisa nyenengin semuanya. Betul. Katanya keluarganya Om Abdi juga seneng. Tuh, Apa? makanya kita Kalian ada sum-sumin sih. bisa gitu ya. Ya, aku yang susah ngedit Bisa nggak ya. ngedit ya? Kita toh. Enggak gitu loh. Mas, itu kenapa? Itu kenapa? Enggak gitu. Apa sih tangannya? Enggak kan? I love you, sarangnya. Iya, Oh, ini sayang sama mereka. Enggak. Kemarin kita dipukuli juga ya. Diputuli, kita diputuli. Dipukuli maksudnya. Dipukuli. Nah. Nggak boleh. Ayo, nggak boleh. Itu namanya kekerasan. Tapi Om Abdi nggak sekelas itu kemarin. Kamu kok kelas banget. Udah ini Iya. balik. Nggak usah, nggak Nggak usah. usah. Pau kan sayang laut. Nggak usah. Ini gini. Tapi Sini. masonnya mana? Karena harus pindah ya. Agak geser sini mas, kameramennya susah mas. Tolong mas. Toli. Iya. Kalian itu ternyata malah disuruh kerja. Iya, Bukan. betul. Om Abdi nggak bilang kerja. Terus bilangnya apa? Tante nih susah juga ngomong. Oh. Ya kamu ya susah. Kamu tuh parahnya gede tapi kok mukanya nggak ada mesen. Ya sudah, Lauk Pauk diem dulu. Kalian ini ternyata nggak sesuai sama apa yang Pak Abdi ceritakan. Enggak, Bu, ini salah sangka. Mereka cuma main kan? Mereka Coba nggak ambil- klarifikasi dulu. Mereka Main ini nggak kayak gini, pinjem, Pak ini Adi. pinjem. Ini Katanya kamu pinjem dibeliin. kan? Pinjem bude kan? Yang ini nih loh, ini loh. Tahu, yang ini kan pinjem kan? Nanti kasih Om. Pinjem kok ada cewek cantik di Nanti sini, kasih, maksud Om. apa? Enggak, Bu, ini Itu pinjem. cewek anaknya tuh cewek Ini pasti pacarnya. kameramen. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Kan anak kecil kan jujur ya. Oh, iya, jujur. Nggak boleh bohong. Kita kan mati kecil nggak boleh pancal-pancalan. Gitu. Betul. Gitu betul tuh. Coba sih kita cewek pacaran. Nggak boleh. Loh, ini malah jelas loh. Kenapa lah ya? Loh, Iya, iya, dilanjut. Iya, ini Aku mereka mau mereka tuh suka bohong. Kalian tuh bohong. Ya sudah gini aja, biar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Kalian berdua mainnya di sini aja ya. Nah. Jangan ke lampu merah lagi, Nah. oke? Kenapa? Tunggu sampai kok Abdi ya, Om Abdi. Tunggu sampai Om Abdi selesai wawancara. Pulang kerja bareng. Nanti Tapi- pulang ke rumah. Mereka ini- nggak pernah ngasih uang ke dompet saya.
Nah ini loh, om tak Ke rekening saya tapi. tak ini Itu Ewan. sama saja. Sudah tahu Nah, kan emangnya kita ini afiliator apa Be? Duh, gue juga bahasanya Kayak juga. enggak kan. Apa itu? Kayak afiliator. Coba nih, tangan mereka dong. kalian mabuk-mabukan ya? Lah kan om mati yang ngajalin loh. Sudah jangan digeledahi. Lanjut Dah, tuh. kita main sini yuk. Ya kamu kalian berdua diem dulu ya, kita lanjutin tadi wawancara yang tadi sudah sampai kamu Pak Abdi ya tanya kenapa kamu mau berkorban, tapi ini ternyata di luar itu ya, di luar dugaan saya, ternyata kamu nggak sepenuhnya berkorban ini, kamu memanfaatkan mereka, nggak baik loh seperti ini loh. Saya nggak suka berkorban, Bu. Sebenarnya gini loh, aku punya tips. Kalau dari kejadian ini, aku merasa kamu sebenarnya nggak sepenuhnya cinta sama mereka. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena enggak deh. Karena gini loh, karena gini. Aku bilang kamu sepenuhnya nggak cinta karena cinta sama pengorbanan itu mereka saling bergandengan. Nanti pucuk kupingnya gak bunyi. Saya rugi terus, Bu. Loh, bukan masalah rugi, justru gini. Korban rugi nggak mau. Kita ingat-ingat kan tadi aku di awal bilang ya, ini kita masuki bulan Paskah dan kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu di atas kayu salib sebagai bentuk cintanya Tuhan. Nggak nunggu kita ngasih Tuhan dulu, nggak nunggu kita pelayanan dulu, nggak nunggu kita ngasih baik sesuatu buat Tuhan, tapi Tuhan mau kasih itu lebih dulu. Itu bukti bahwa Tuhan itu cinta. Kalian bisa diem dulu nggak? Ini kalau gini nggak ada yang nonton kita, nonton kita semua. Gimana dong? Gitu. Bisa nggak editnya dipotong gitu? Bosen loh. Tanya ini nggak tanya. Dipakai lagi, dipakai lagi. Oh mau ditanya ya? Luan, mau nanti naik ngulan sih belum naik uang. Oh iya, makanya sudah diem sini aja, jangan cari uang ya. Lanjut. Itu ya. Ya itu tadi sebenarnya yang mau saya tekankan tuh di situ. Tadi kamu nggak sepenuhnya berkorban, berarti itu jadi bukti bahwa sebenarnya kamu nggak sepenuhnya cinta sama mereka. Jadi mungkin bisa lah setelah ini kamu harus belajar berkorban dengan tulus dan sepenuhnya mencintai mereka. Kalian cinta nggak sama Om Abdi? Gimana? Kalau Om Abdi baik loh dari kalian kecil sampai sekarang. Dididik, dirawat. Diomong cinta. Sayang nggak sama Om Abdi? Gatel ya? Sayang. Sayang, lo mereka aja Iya, sayang makanya loh. mereka saya mau cari uang. Mereka mau rela kayak gini, meskipun nggak enak ya, panas ya. Panas, Oh, gatel. panas loh, gatel. Bu, ini tuh nek misalnya tak buka, enggak loh. Ibu Ambuno. Nah, ya keringet dong. Coba gitu. Enggak, coba. Kamu rambutnya banyak toh? Ya banyak toh. Apa ini kamu gundul? Lah kan ini kan tadi kan baru ditanam sama Om Oh, Abdi. iya. Nih loh, Bu, coba. Enggak, Ambuno, Bu. Coba itu tuh Om Abdi. Coba Om Abdi. Karena katanya Om Abdi sayang. Katanya Om Abdi sayang. Ini loh. Enggak, katanya Om Abdi sayang. Ayo. Bau pengu. Bau pengu. Udah ya. Ini masih lama enggak tuh selesai? Nah ya. Nah, itu tadi lah kita. Sudah. Nek ome kayak gitu aku ya ikut dong. Ini udah di sini loh. Ini udah sampai sini loh. Ya itu ya saya sih merasa bersalah lihat wajah Lavender sampai menangis mengeluarkan air mata. Ya sampai harus itu maafkan saya yang tidak bisa berkorban, Bu. Ya oke Saya lah. mau belajar berkorban, terutama yang pasti belajar berkorban dari Tuhan Yesus. Iya, betul. Itu saya setuju kalau kamu sudah memutuskan seperti itu. Oke lah kalau kayak gitu, karena kan kita nggak bisa nih lanjut sharingnya. Iya. Sudah kedatangan 2 keponakannya, kasihan juga ini saya. Mereka Maaf, sampai Bu. kayak Ya, gini dari luar sampai, ya, ya, kasihan. sampai asam lambung juga. Iya. Salah saya juga. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin dari Bu Tata. Saya sudah menerima Bu Tata untuk kerja di sini. Posisinya adalah HRD ya, Bu, Ya, ya, betul. yaitu Human Restoration Department atau OP. Itu kenapa? Human Restoration. Bukan. Hah? Human Restoration kan OP, bukan resource gitu. Temanya emang lucu, oh. Lucu, ya. Ya udahlah, itu kira-kira tanggapan dari Bu Tata gimana? Dari pembahasan kita juga tadi nih. Apa Ya intinya nggak gampang untuk kita berkorban, tapi kayak memang itu sudah apa ya, intinya ketika kamu ikut Tuhan, ikut Yesus tuh pasti kayak harus pikul salib tuh ya, kayak udah bilang, kayak memang itu sudah jadi jalan kita, karena apa yang Tuhan sudah lakuin tuh
korban buat kita juga perlu berkorban juga loh buat Tuhan dan buat orang di luar sana dengan syarat, dengan kunci. Tadi kan Kak Yolanda sudah bilang bahwa harus dengan cinta. Ketika kamu sudah mencintai Tuhan, ketika kamu mencintai orang itu, otomatis kamu akan berkorban buat dia. Kayak ketika kamu berkorban buat orang itu, kamu akan merasakan ada kesenangan sendiri ketika kamu berkorban gitu loh. Kayak pasti ngerasa senang banget, gak harus kayak dibales, tapi ternyata sudah kayak ada senang banget tuh buat kamu belajar buat berkorban sih. Begitu. Lanjut aja ya. Ini kayaknya. Ya itulah. Ya oke. Terima kasih Bu Tata untuk kehadirannya hari ini, sudah mau fast respon banget ya, langsung datang langsung wawancara. Ya, karena kita juga butuh pegawai ya. Iya. Oke, kalau gitu saya putuskan mulai besok kerja Di Human Resource Itu banget. Department. Ini tapi mungkin wajahnya itu. Ya udahlah, oke. Jadi sebenarnya kalian nggak mau nyampein, kalian nggak mau nyampein kenapa kita pakai baju-baju ini. Nggak mau ya? Ini kalau aku ngomong bentar. Ya, langsung aja Kadu. Iya tante, Om, aku tuh bingung biasa. Oh biasa juga. Iya, biasa. Tapi aku lagi. Ya gini, aku mau tanya aja sih, ini kita tuh sudah 2 episode kok. 2 episode kok. Itu terus ya, bajunya kantor, suasananya kantor, terus juga bajunya kantor. Aku tapi kok capek terus gitu. Oh iya, kasihan ya. Ini Gimik apa? terus Ini ya. itu apa? Aku gimik terus. Iya, ya udah. Kalau gitu nanti di episode yang berikutnya Kamu kenapa kok belum? kalian tidak akan capek. Karena di episode yang berikutnya kita akan menjadi